Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Horas Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus telah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa penebusan dan keselamatan itu adalah nyata dalam kehidupan kita, di mana bahwa setiap orang yang percaya yang telah ditebus melalui darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib, menyatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Untuk itu hargailah hidupmu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebelum kita melakukan aktivitas pada satu hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021 bertemakan darah Yesus yang mahal. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido, na songon mudar ni biru-biru, na so hasurahan, naso marlidang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap orang senantiasa menginginkan untuk mendapatkan barang-barang yang berharga dan mahal. Mengapa banyak orang suka akan barang yang mahal? Tentu karena hal itu berhubungan dengan mutu atau kualitas, juga gengsi dan manfaatnya. Biasanya barang yang mahal itu identik dengan kualitas yang terbaik. Darah Yesus diidentikan dengan sebuah nilai yang sangat berharga bagi setiap orang yang menerima keselamatan. Nilai dari darah Yesus tidak dapat diukur oleh apapun atau digantikan dengan apapun. Firman Tuhan pada pagi ini yang tertulis dalam kitab surat 1 Petrus mengajak kita untuk tetap beriman walaupun menanggung penderitaan. Melalui firman Tuhan tersebut menuntun kita untuk menyadari bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Sehingga hidup kita yang telah ditebus harus diwujudkan dengan hidup dalam kekudusan. Hidup yang takut akan Tuhan dan taat kepada kebenaran, serta kasih yang tulus kepada sesama. Penebusan tersebut harus kita respon dengan hidup sebagai umat Allah yang kudus, hidup di dalam kekudusan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang membeli sesuatu barang atau benda yang telah lunas dibayarnya tentu mempunyai hak atas barang tersebut. Seperti ketika Anda membeli sebuah mobil yang telah dibayar lunas di showroom, maka akan menjadi hak mutlak daripada si pembeli mobil tersebut. Apapun yang ingin Anda lakukan sebagai pemilik tentu tidak dapat dihambat atau dihalangi oleh si penjual mobil sebelumnya. Si penjual tidak memiliki hak lagi atas mobil tersebut. Hak tersebut telah beralih kepada yang membelinya. Jika kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mirip dengan mobil yang telah dibayar lunas, bahwasanya kita ini telah dibeli dan dibayar dengan lunas oleh darah Yesus yang mahal, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kita akan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita lakukan adalah seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan seturut dengan apa yang kita mau.
Sehingga ketika kita mengalami proses dalam kehidupan ini yang diizinkan Tuhan terjadi, kita tidak akan mengeluh atau bersungut-sungut. Sebab kita tahu apa yang menjadi maksud dari Sang Pemilik kehidupan kita, yakni untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang indah menurut pandangannya, bukan menurut pandangan kita. Karena itu hargailah hidupmu, sebab kita telah lunas dibayar oleh darahnya yang kudus dan tak bercacat. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam segala aktivitas pada satu hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan dan penebusan atas dosa dan maut bagi kehidupan kami. Lingkupi dan berkati kehidupan kami, segala aktivitas dan pekerjaan kami, juga keluarga kami, untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang terbaring dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Terlebih yang terpapar virus corona, Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Berkati pemerintah negara kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka memimpin dengan hikmat yang dari Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap pelayanan, sehingga berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.